Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Suci pada mata pelajaran Wawasan Ekologi kelas 12. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai keanekaragaman hayati, khususnya dalam materi aktivitas manusia dapat berpengaruh terhadap tingkat keanekaragaman hayati di alam. Yang pertama, aktivitas manusia yang merugikan tentunya. Perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan. Jadi dengan merusak habitat suatu tumbuhan atau vegetasi menyebabkan tumbuhan yang ada di ekosistem itu menjadi rusak. Kemudian ada lagi penggunaan pestisida dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan tumbuhan tersebut. Jadi dalam penggunaan pestisida yang berlebihan itu menyebabkan perubahan genetik pada tumbuhan yang ada di alam. Kemudian yang ketiga, penebangan dan pembukaan hutan. Penebangan hutan secara tidak hati-hati dan tidak memilih jenis tumbuhan itu dapat menyebabkan kepunahan terhadap tumbuhan yang ada di hutan. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki sifat serakah dan rakus. Mereka hanya ingin mengeksploitasi alam dan tidak menanam lagi gitu untuk perbaikan hutan, mengakibatkan keanekaragaman hayati yang ada di alam menjadi menurun. Kemudian ada lagi pertambangan dan perburuan liar. Ini seperti halnya perburuan liar hewan-hewan yang dilindungi yang di hutan itu diperjualbelikan secara bebas, mengakibatkan keanekaragaman hayatinya menurun. Jadi kalau misalnya macan ditangkap oleh pemburu liar, kemudian akan punah karena macan tersebut tidak dapat berkembang biak secara alami. Kemudian juga pertambangan, eksploitasi sumber daya alam yang terlalu berlebihan juga akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Namun dibalik tadi aktivitas manusia yang merugikan, ada lagi manusia yang melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi tidak hanya manusia yang serakah aja, tapi juga ada manusia yang ingin melestarikan keanekaragaman hayati melalui pembiakan in situ, yaitu pembiakan makhluk hidup langka dalam habitat aslinya. Jadi makhluk hidup yang hidup di hutan itu diawasi dan dipelihara, dijaga dengan baik supaya tidak tersentuh oleh tangan-tangan yang jahil. Kemudian ada lagi pembiakan ex situ, yaitu pembiakan makhluk hidup langka di luar habitat aslinya seperti di kebun binatang atau di kebun raya lainnya ya anak-anak. Seperti itu. Kemudian ada klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan dalam tingkatan tertentu yang diamati itu dari tingkat morfologi, genetik, dan tingkah laku. Ini tidak akan diperdalam lebih detail karena sudah dijelaskan di kelas 11 ya. Kemudian ini, untuk jenis-jenis klasifikasi, di antaranya ada 7 jenis klasifikasi, yaitu klasifikasi kladistik, klasifikasi alamiah, klasifikasi artifisial, klasifikasi konvensional, klasifikasi modern, klasifikasi fenetik atau numerikal, dan klasifikasi evolusioner. Oke, selanjutnya. Nah, dalam sistem kingdom atau kerajaan,
makhluk hidup itu ada beberapa versi. Jadi ada yang mulanya itu pengelompokan kingdom hanya 2 jenis, Plantae dan Animalia. Kemudian berkembang lagi menjadi 3 kingdom, Monera, Plantae, dan Animalia. Berkembang lagi, dipisahkan. Kemudian Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian berkembang lagi menjadi 5 kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Dan yang sekarang yang menjadi referensi di pendidikan itu ada 6 kingdom, yaitu virus, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sistem kingdom ini untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, habitatnya, maupun cara hidupnya. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.